Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan menyambut bulan puasa. Salah satunya menyiapkan beberapa program yang harus dilakukan agar bulan puasa kita terasa lancar dan juga maksimal. Baiklah, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Camat Teluk Segara, Bapak Beni Hartanto. Apa saja sih Pak sebagai seorang camat program yang Bapak laksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Bapak? Kalau itu saya sampaikan tadi ya, program khusus itu tidak ada, tapi nanti saya sampaikan ada beberapa program tentunya yang akan dicanangkan oleh pemerintah Kota Bengkulu ini, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kalau sekarang ini kita masih khusus concern di peringatan HUT Kota Bengkulu ini, ya. Nanti juga religiusnya itu ada dari Sulaiman. Ada Bu Yahya, itu religiusnya muncul. Bahkan ada lato-lato yang lagi viral ya Pak, lato religius ya, religius ya. Nah, kemudian kalau nanti Ramadan, insya Allah kalau yang seperti tahun sebelumnya itu ada berbuka bersama dan sebagainya. Pokoknya kalau kita lihat wajah Kota Bengkulu itu di bulan Ramadan, kita mampir lihat di Masjid Akbar Anggun. Berendo ya Pak namanya. Di Berendo tuh nanti iya, itu sama dengan Masya Allah program itu, kita ya. ini ya Pak ya. Iya, luar biasa ini semenjak beliau mimpin itu nampak berbeda jauh ya, namanya Masjid Akbar Taqwa itu. Nah, jadi kita akan menjalankan itu terutama nanti Pak Wali Kota, saya yakin nih beliau ini akan buat gebrakan berikutnya termasuk di bulan Ramadan nih pasti penuh dengan kegiatan-kegiatan yang religius, kegiatan-kegiatan yang mendukung kita. Salah satu yang tadi, ini insya Allah nih mohon doanya juga ya. Saya sebagai camat tuh lihat ada dana kelurahan. Dana kelurahan ini nanti akan dibuatkan sarana olahraga. Kata Ibu tadi, kata Ibu dokter, tetap olahraga, tetap aktivitas sepenuhnya. Ya, nah, maka nanti Pak Wali Kota besok hari Kamis akan mengumpulkan kita semua di Merah Putih. Itu kita akan membicarakan tentang sarana olahraga tersebut. Misal di kelurahan itu ada lahan, ya tentu akan dibuatkan, misalnya futsal bisa dibuatkanlah sarana olahraga futsal. Pun juga misalnya kalau dia poli, takraw dibuat. Kalau mereka nggak punya lahan, ya meja pingpong. Iya. Ya itu kan kira-kira. Jadi nanti pada saat Ramadan pun juga, kalaupun tidak terkejar di Ramadan 2023 ini, Ramadan berikutnya ya anak-anak muda ya remaja itu nggak menghabiskan waktunya di depan gadget aja untuk Ramadan, tetapi mereka akan menghabiskan di sarana-sarana olahraga, dan itu juga akan memunculkan talent-talent yang baru lagi ya, Pak, itu jadi itu saya yakin Pak Wali ini pas besok kita hari Kamis ada pertemuan itu di Merah Putih akan memberikan lagi program-program yang kejutan lah untuk warganya. Ya, beliau ini sangat ya cinta sekali dengan warganya. Ya, kita pun juga yang mengikuti betul Pak Wali ini, kegiatan Pak Wali, gerbang Pak Wali ini juga ya luar biasa dia sebagai pemimpin. Saya bukan memuji-muji sebagai camat ini wali kota, tapi ini real kenyataan seperti itu. Belum lagi program-program yang lain, misalnya jalan mulus, itu hibrida kemarin. Ada pengakuan dari jalan hibrida, maksud saya ada pengakuan dari warga udah berpuluh tahun ini. Baik, berarti memang harus adanya beberapa program ini mendukung kesehatan juga kesejahteraan dari masyarakat untuk mendukung menyambut bulan Ramadan ini. Baiklah, mungkin kita beralih terlebih dahulu ya Bu kepada Dr. Artika Nauli terkait dengan hidrasi tadi. Gimana sih Dok untuk memenuhi kebutuhan cairan kita pada saat berpuasa? Tentunya kalau misalnya kita minum pada saat sahur langsung 5 gelas itu terasa sangat tembung dan nggak bisa lagi untuk makan ya Dok. Itu gimana Dok membaginya sebenarnya? Jadi kebutuhan cairan kita saat puasa dan tidak berpuasa itu sama ya Mbak ya. Tetap kita butuh itu takarannya kurang lebih 8 gelas per hari. Jadi pada saat berpuasa yang 8 gelas itu kita siasati gitu supaya tetap terpenuhi.
Misalnya ya pada saat berbuka itu 1 gelas. Terus setelah kita sambil makan besar itu 2 gelas, itu sudah 3. Ya, setelah kita tarawih itu bisa 2 gelas lagi sampai ke waktu tidur. Pada saat sahur itu 3 gelas. Jadi bangun tidur 1, pas makan itu 2. Jadi tidak bisa juga pas buka langsung terkejut langsung 5 gelas. Oh tadi capek, panas kan? Habis berkeliling-keliling misalnya pekerjaannya, langsung 5 gelas juga tidak bisa karena pasti perut akan kembung. Jadi nggak bisa lagi masuk makanan lainnya. Otomatis malah lebih lemas karena kadar gula rendah itu jauh lebih panjang karena sudah kembung duluan. Begitu juga dengan sahur. Oh saya ketakutan nih, ntar takut kehausan, ya takut haus jam 10, jadi minum seliter pas sahur. Itu juga tidak bisa karena perut pasti akan kembung dan juga mengganggu istirahat. Karena nanti kita akan bolak-balik ke kamar mandi, malah bisa mengganggu aktivitas kita di pagi hari. Iya, mengganggu tidurnya juga nanti ya dok. Iya, jadi nggak maksimal untuk istirahatnya. Nah kalau misalnya pada saat buka puasa itu biasanya orang-orang menyarankan untuk minum langsung teh manis nih dok, teh manis anget nih langsung aja karena nggak ada gula, jadi harus diisi dulu dengan gula. Apa itu benar dok? Atau harus air putih dulu sebenarnya dok? Sebaiknya itu air putih dulu. Kenapa? Karena selama 12 jam lebih itu kita kekeringan ya, tenggorokan kita kering, tidak ada cairan sama sekali yang masuk, jadi dinetralkan dulu, dibasahi dulu dengan air putih yang biasa ya, dengan suhu biasa, suhu normal, tidak panas, tidak juga dingin. Setelah basah tenggorokannya baru silahkan mau makan yang manis ya. Kalau sunahnya kan kurma, makan dulu kurma baru makan yang lain gitu. Jadi jangan kalau langsung tenggorokan kering langsung minum minuman manis dingin, es campur es buah, itu bisa memicu radang malah di tenggorokan, mengganggu puasa kita. Ya, jadi nggak nyaman ya nanti untuk berpuasanya. Jadi memang harus minum air putih dulu agar tubuhnya nggak kaget, terus baru diisi dengan gula untuk meningkatkan kadar gula di dalam tubuh ya dok ya. Nah kalau misalnya banyaknya keluhan nih dok terkait dengan bau mulut biasanya kalau misalnya pada saat berpuasa itu gimana dok untuk menyiasatinya agar nggak terjadi bau mulut untuk orang-orang yang berpuasa? Bau mulut pas puasa itu harum surga ya Pak ya. Cuma tetap mengganggu ya Pak, kalau pekerjaan kita harus bertemu dengan orang banyak seperti saya atau Bapak yang harus ketemu orang, mengganggu. Jadi pastikan minum cukup, itu yang pertama. Minum cukup, dan pada saat sahur itu banyakin buah dengan serat sayur. Jangan sahur misalnya maaf ya makannya malah jengkol atau makan pita. Jadi pada saat siang itu pasti mengganggu bau mulutnya. Dan jaga kesehatan mulut. Jadi pas sekarang nggak bisa begadang, nggak usah gosok gigi, nggak usah kumur-kumur ya Pak ya, nggak bisa pakai kumur-kumur mulut. Jadi sekarang bisa untuk dicek juga ke dokter gigi. Misalnya yang bikin bau mulut itu biasanya ada karang gigi, itu bisa dibersihkan dulu supaya ntar puasanya juga enak kayak kita kan. Diperiksa kondisi keadaan mulut supaya nanti mengurangi faktor-faktor yang bisa mencetuskan bau mulut pada saat berpuasa. Selain tentu saja makanan harus dijaga. Iya, tentunya kita juga harus memperhatikan kenyamanan orang lain juga ya dok, bukan diri sendiri ya tadi. Kita juga harus memperhatikan kenyamanan orang lain dengan menjaga nih kebersihan, salah satunya menjaga kebersihan mulut. Kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Mari kita dengarkan Ramadan Tiba dari Bengkulu Project. Tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya.